remaja Gemim, khususnya remaja Gemim Kalvari Pineleng di wilayah Pineleng. Senang sekali saya Viola Pengayo dapat bertemu dengan teman-teman. Dan kali ini di podcast Remaja Kalvari Pineleng kita akan membahas tentang keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan, khususnya di ruang pelayanan remaja Gemim. Dan untuk membahas materi kita di malam hari ini, kita telah mengundang narasumber yang luar biasa hebat, namun yang tentu saja sudah familiar di mata teman-teman, yaitu Kak Yeri Makaraung. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Viola. Sehat-sehat? Sehat-sehat Kak. Puji Tuhan. Soalnya sekarang di situasi sekarang, cuaca sekarang, kondisi sekarang ini banyak sekali orang yang jatuh sakit. Namun puji Tuhan untuk semua orang yang masih merasa sehat, kuat dan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Semoga dapat tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kebetulan saya dan Kak Iri juga telah tes ya Kak, jadi negatif, jadi bisa membuka masker. Di malam hari ini mungkin kita akan bertanya dulu tentang bagaimana awal mula pelayanan Kak Yeri bisa berada di Remaja Gemim. Baik, asal mula pelayanan saya Kak Viola memang itu diawali dari pelayanan kampus. Oh, pelayanan kampus. Saya dibina, saya dibentuk, diperlengkapi dalam berbagai aktivitas pelayanan kampus termasuk pemuritan yang ada di kampus. Pelayanan kampus ini menolong saya sehingga saya memiliki sebuah panggilan yang jelas apa yang saya harus lakukan ketika saya ada di aktivitas-aktivitas yang saya lakukan sekarang ini gitu ya. Keterlibatan ini yang membuat di kampus ini yang membuat saya banyak dibentuk lewat pelayanan-pelayanan di UPK, di BPMK, tapi juga memang saya banyak dibentuk juga Kak Viola lewat aktivitas-aktivitas ekstra kampus, pelayanan ekstra kampus seperti IMKI, Perkantas dan LPMI yang membuat komitmen itu semakin mendorong saya untuk terus melayani Tuhan. Iya. Jadi memang untuk bisa berada di umur Kak Yeri yang sekarang bisa konsisten masuk dalam pelayanan remaja Gemim itu juga dimulai dari masih muda ya Kak. Dari umur ketika masih pemuda, masih remaja itu telah memberi diri dalam pelayanan sehingga Tuhan pakai sampai saat ini. Nah, ketika Kak berbicara mengenai keteladanan pelayan Tuhan, berarti kita juga saat ini berbicara tentang pembina remaja. Ataupun kalau misalnya keteladanan tentang remaja, kan kita sudah banyak nih mendengar materi tentang remaja teladan, tentang kompetensi remaja teladan. Nah, kalau sekarang ketika kita berbicara tentang pembina remaja, sebenarnya apa sih Kak kompetensi yang harus ada di diri pembina remaja menurut Kak? Memang kalau kita mengacu di dalam tata gereja kita, itu sudah sangat jelas peran keteladanan sebagai seorang pembina remaja. Di antaranya di tata gereja kita sudah mengatur bahwa peran dan tugas sebagai seorang pembina remaja itu adalah pertama adalah mengembalakan, yang kedua adalah membina, dan yang ketiga adalah melatih. Sehingga memang fungsi-fungsi ini yang harus dikerjakan sebagai seorang pembina remaja. Tetapi juga tentunya butuh keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan supaya membuat seorang pembina remaja itu mampu untuk melayani remaja yang begitu kompleks dunianya. Jadi saya kira ini begitu penting bahwa komitmen pelayanan itu ada, panggilan pelayanan itu ada, bagaimana seorang pembina menjalankan fungsinya, tetapi juga butuh keterampilan dan pengetahuan sebagai seorang pembina remaja Kak Viola. Iya benar. Berarti selain kita mempelajarinya dari Alkitab, ternyata kompetensi atau keteladanan pembina remaja ini juga sudah diatur dalam tata gereja ya, seperti yang Kak Yeri bilang tadi. Kalau dari pengalaman Kak Yeri selama beberapa tahun, 12 tahun kalau tidak salah Kak, atau mungkin baru 15 tahun di Remaja Gemim. Nah ini ada kekhasan apa sih Remaja Gemim? Ada kekhasan apa sih Remaja Gemim bagi diri seorang Kak Yeri sendiri? Saya melihat bahwa pelayanan remaja itu begitu strategis gitu ya. Karena di dalam pelayanan gereja kita sendiri bahwa ada semacam tahapan pelayanan. Jadi tahapan pelayanan itu dimulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak dan ibu gitu. Dan
saya melihat begitu strategisnya karena apa? Karena remaja itu usia pelayanannya itu hanya sekitar 4 tahun ya, dibandingkan dengan kategorial yang lain gitu ya. Sehingga apa? Kalau kita tidak memenangkan usia remaja yang hanya 4 tahun ini, maka kita akan kehilangan generasi berikutnya. Sehingga saya melihat bahwa pelayanan ini begitu strategis dan butuh orang-orang yang berkomitmen untuk menjangkau mereka, memenangkan mereka, supaya apa? Mereka bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Gitu. Iya, terima kasih Kak. Nah untuk teman-teman remaja yang mungkin belum terlalu paham kok cuma 4 tahun. Nah Kak Viola mungkin akan bantu menjelaskan ya Kak Yeri. Jadi kan kalau misalnya kita tahu nih anak sekolah minggu itu pelayanannya dari ketika dia lahir sampai umur 12 tahun ya Kak. Jadi 0 sampai 12. Berarti masa pelayanan anak sekolah minggu di Gemim adalah 12 tahun. Nah kalau misalnya remaja Gemim sendiri itu diaturnya 12 sampai 16 tahun. Jadi cuma 4 tahun. Setelah 16 tahun hingga dia menikah terhitung sebagai pemuda. Dan setelah itu dia akan masuk dalam masa pelayanan Bapak Ibu WKI atau PKB. Nah jadi memang pelayanan remaja Gemim ini hanya 4 tahun, namun sama seperti yang Kak Yeri bilang tadi sangat strategis dan merupakan masa pelayanan yang krusial ya Kak. Untuk menentukan apakah anak-anak ini benar-benar mengenal Tuhan dan akan menentukan kualitas hidupnya ke depan. Nah ini materinya jadi sangat menarik, apalagi ketika kita mengetahui bahwa Kak Yeri sebelumnya pernah menjadi Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim di periode 2014 dan 2018 ya Kak. Nah mungkin Kak Yeri mau menjelaskan sedikit peranan Kak Yeri waktu di KPRS periode sebelumnya bagaimana Kak? Ya terima kasih Kak Viola, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu. Memang ketika saya punya kerinduan untuk melayani di Remaja Sinode Gemim, saya punya sebuah komitmen bahwa saya hadir di sana untuk memberikan sesuatu, hadir di sana untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang strategis gitu ya, supaya kehadiran di sana memberikan sebuah bukti nyata gitu ya, karena ini lembaga yang begitu besar, pelayanan yang begitu besar, di mana membutuhkan juga sebuah komitmen yang begitu besar gitu, sehingga ketika menjadi Komisi Remaja Sinode Gemim, saya merasa bahwa ini adalah sebuah ladang pelayanan di mana saya harus menuangkan gagasan-gagasan untuk memenangkan para remaja gitu. Dan ketika di Komisi Remaja Sinode Gemim, Kak Viola, saya diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk melayani di bidang P3 SDM. Nah, P3 SDM. Bidang P3 SDM kan itu sangat strategis sekali. Karena bagaimana kita akan membina remaja, memberdayakan mereka, memperlengkapi mereka, sehingga itu menjadi passion yang bagi saya adalah sesuatu yang saya rindukan, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang bagi saya adalah disinilah saya harus berperan untuk melakukan usaha-usaha untuk menolong remaja supaya mereka dimenangkan bagi Kristus. Sehingga saya melihat bahwa kita membutuhkan sebuah komitmen dan panggilan yang jelas ketika kita berada di Komisi Remaja Sinode Gemim. Oh berarti sebelumnya ketika Kak berada di bidang P3 SDM itu program-programnya ada sangkut pautannya juga dengan apa ya, memberdayakan remaja atau dan juga pembina ya Kak? Ya. Kedua-duanya. Nah salah satu programnya apa itu Kak? Kegiatan-kegiatan di bidang P3 SDM diantaranya ada kegiatan LTPR dasar, LTPR. LTPR itu masuk bidang P3 SDM? Iya, LTPR-nya, lalu ada LKRG-nya, ada yang sekarang lagi booming itu adalah pemuritan KB3 yang memang menjadi sesuatu program yang esensi yang harus dikerjakan oleh sebuah gereja sebenarnya, dan remaja sudah memulai itu Kak. KB3 ini kelompok berakar, bertumbuh dan berbuah ya Kak ya? Iya, jadi kita mengistilahkan memang secara khusus kita gunakan komunitas Kak. Karena kalau akan kelompok, ini saran dari dulu pimpinan Sinode Gemim kita mengatakan bahwa agak eksklusif gitu. Sehingga kita menggunakan komunitas supaya lebih terbuka gitu ya. Jadi komunitas berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah KB3 Kak. Oh, jadi namanya komunitas berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah ini juga kayaknya ada lainnya ke sekarang jargon remaja Gemim ya. Jadi kalau misalnya sekarang remaja Gemim kalau ditanya apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, berbuah
bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Ini secara tidak langsung Kak udah menanamkan nilai itu di dalam remaja Gemim. Nah, tinggal bagaimana untuk mengeksekusinya kan. Nah, kalau dari Kak Yeri sendiri kan tentu ada hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh kakak-kakak pembina remaja, kakak-kakak penatua remaja, ya kan Kak, secara konkret untuk bisa membangun atau membina adik-adik remaja. Karena kalau menurut saya pribadi Kak, untuk bisa memimpin orang lain, ya kita harus bisa memimpin diri sendiri kan Kak. Jadi kalau dari Kak Yeri sendiri, menurut Kak apa yang harus dilakukan oleh pembina remaja? Dari pengalaman dan juga organisasi kita sudah mengatur seperti yang saya bilang tadi bahwa tujuan bergereja kita, komisi remaja, tapi juga komisi yang lain adalah menghayati hidup baru dalam Kristus. Jadi artinya bahwa harus dimulai dari situ. Panggilan seorang Kristen sesuai tata gereja kita adalah bagaimana kita bisa menghayati hidup baru dalam Kristus. Nah, dari situlah akan muncul komitmen dan panggilan yang harus kita kerjakan. Sehingga sesuai dengan tata gereja kita, kembali di tadi bahwa kalau seorang pembina remaja ingin betul-betul maksimal di dalam dia menjalankan fungsinya sebagai seorang pembina remaja, maka yang kecil-kecil lah yang harus dilakukan adalah pertama, mengembalakan adik-adik remaja. Kita tahu kan fungsi gembala seperti apa. Dia mengarahkan, mencari yang hilang dan sebagainya. Yang berikut adalah kita membina mereka. Jadi kita melakukan proses-proses bagaimana mereka supaya mereka bisa bertumbuh mengenal Tuhan. Dan yang berikut adalah melatih mereka sebagai seorang coach. Nah, remaja kan membutuhkan apa istilahnya ya, orang-orang yang kakak-kakak pembina dia bisa teladani. Iya. Sehingga memang ini yang harus dia kerjakan, yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dia sebagai seorang pembina remaja, Kak, gitu ya. Kalau menurut Kak Yeri sendiri, apakah penting atau apakah perlu kakak-kakak pembina remaja ini untuk menentukan goals atau tujuan selama ia melayani adik-adik remaja? Betul. Secara organisasi kan kita punya goals, punya tujuan yang kita rumuskan dalam visi remaja Gemim ya, Teens for Christ. Nah, sebagai seorang pembina remaja, sebagai seorang mentor bagi adik-adik remaja, memang itu penting gitu. Karena bagaimana mungkin nanti kita akan menolong mereka, mengarahkan mereka, tetapi kita tidak tahu mau bawa di mana mereka. Sehingga selain ada tujuan organisasi, maka tujuan pribadi yang merupakan visi pribadi sebagai seorang pembina juga itu penting. Jadi dia perlu menetapkan pribadi selama dia menjadi seorang pembina untuk membina adik-adik remaja. Jadi itu penting dan tidak bisa dilupakan dan harus dimiliki. Gitu ya. Kak, ini kan kita dari 2020 kita sudah masuk di pandemi COVID-19 dan banyak sekali inovasi-inovasi yang berkembang di masyarakat ataupun di wilayah pelayanan dan termasuk di dalamnya juga pelayanan remaja Gemim. Bahkan podcast ini pun menjadi hasil inovasi dari pelayanan selama masa pandemi ini, Kak. Mungkin sebelum pandemi tidak ada podcast-podcast begini ya, Penatua Billy ya. Namun karena ada pandemi, jadi orang-orang jadi berinovasi, berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, dari Kak Yeri sendiri, apakah ada hal yang memang perlu benar-benar diperhatikan selama pandemi COVID-19 ini? Apakah dari segi kuantitas kehadiran remaja Gemim mungkin atau kualitas remaja Gemim atau bagaimana, Kak? Justru kita melihat di sini ketika pandemi hampir 2 tahun ini berjalan gitu ya. Memang membuat kita pertama bisa saja kita kehilangan semacam arah di dalam kita melakukan pelayanan. Tetapi di satu sisi bahwa ada banyak komisi remaja, pembina remaja yang justru menangkap peluang ini gitu ya. Iya. Contoh misalnya begini, kalau kita nanti berorientasi pelayanan yang kita kerjakan pada kegiatan-kegiatan kompetisi, kegiatan selebrasi gitu ya. Iya. Saya kira kegiatan itu tidak akan jalan gitu. Tetapi ketika kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini, Zoom meeting, podcast seperti ini, nah ini justru menjadi sebuah peluang yang harus kita kerjakan. Dan saya melihat justru di sini esensi dari sebuah pelayanan gereja, esensi dari pelayanan remaja itu sendiri. Karena apa? Kita melihat bahwa di masa pandemi kegiatan-kegiatan yang saya bilang tadi, yang aktivitas, yang kompetisi selebrasi itu kan tidak jalan maksimal gitu.
Karena memang esensi bergereja itu adalah bagaimana menghasilkan kualitas pelayanan dalam bentuk pembentukan rohani. Dan yang jarang sekarang kan adalah apa? Kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan pembentukan pembinaan rohani dalam bentuk Zoom meeting. Karena esensi sebenarnya adalah apa? Bagaimana remaja Gemim itu apa? Mengalami sebuah pertumbuhan rohani, pembinaan rohani yang terus-menerus. Jadi artinya esensi ini yang kita dapat ketika kita di tengah-tengah situasi pandemi ini itu masih jalan gitu. Jadi membuat kita merasa bahwa betapa pentingnya pembinaan rohani untuk menghasilkan kualitas rohani. Nantinya bahwa kuantitas penting, tetapi kalau misalnya kualitas rohani itu tidak dihasilkan, maka sangat sulit bahwa akan menghasilkan kuantitas. Saya berpikir begini, kualitas akan menghasilkan kuantitas. Jadi kualitas akan menghasilkan kuantitas. Ya. Jadi kita berusaha dulu yang terbaik sebisa kita, dan nanti hasilnya akan terlihat dari berapa jumlahnya itu nanti akan menyusul ya Kak. Yang penting kita melakukan yang terbaik dulu untuk apa yang sudah ada di depan kita dulu. Betul Kak. Nah Kak Yeri, kan kita sekarang baru memasuki periode pelayanan yang baru. Nah kakak-kakak pembina remaja ada mungkin yang sebelumnya adalah adik-adik remajanya Kak Yeri. Namun sekarang mereka sudah menjadi pembina-pembina remaja. Adakah pesan-pesan untuk kakak-kakak pembina remaja yang baru di periode ini? Saya kira ini penting ya, dan ini kesempatan yang sangat bagus bagi saya untuk menyampaikan ini. Bahwa sebagai seorang pembina remaja, sebagai seorang komisi remaja, maka penting kita menjadi seorang pembina remaja yang menjalankan fungsi sebagai seorang pembina remaja. Kadang-kadang kita merasa bahwa status sebagai pembina remaja itu cukup bagi saya untuk melayani. Tapi rupanya tidak seperti itu. Bahwa status sebagai seorang pembina remaja itu sesuatu yang melekat dengan kita. Tetapi apa artinya status sebagai seorang pembina remaja kalau fungsi-fungsi yang saya bilang tadi itu tidak dikerjakan? Jadi artinya bahwa fungsi sebagai seorang pembina remaja itu harus dikerjakan. Karena bagaimanapun juga kita adalah bagaimana mau menolong adik-adik remaja, termasuk teman-teman pembina remaja sendiri, agar supaya mereka boleh mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani secara dinamis. Barangkali itu. Iya, Kak Yeri, ini kalau dari saya sendiri, saya melihat generasi muda yang ada, generasi Z, ataupun ini sudah agak berbeda ini dari generasi Kak Yeri mungkin yang baby boomers dan lain-lain. Ternyata anak-anak sekarang ini jika diperhatikan, mereka sangat kritis Kak. Sangat kritis, jadi mereka juga ingin menyampaikan pendapat, mereka lebih terbuka dalam menyampaikan isi pemikirannya. Nah, dan tidak dapat dipungkiri, dalam pelayanan remaja Gemim ini ada dua peran yang berjalan di situ Kak. Tidak hanya mengenai pembina remaja saja, tetapi juga ada adik-adik remaja yang menjadi sasaran pelayanan. Nah, apakah mungkin Kak, bila dalam pelayanan ini adik-adik remaja juga menyampaikan kritik atau pesan atau kontribusi nyata kepada, bukan kontribusi nyata, kritik, saran ataupun hal-hal yang mungkin dapat membangun kakak-kakak pembina. Apakah itu mungkin Kak? Saya kira itu sangat mungkin, dan justru itu yang memang harus kita biasakan di dalam komunitas pelayanan kita gitu. Karena memang justru di era pelayanan sekarang ini yang begitu maju begitu dengan kondisi dunia sekarang ini, kita membutuhkan masukan-masukan dan kritikan dari orang-orang yang kita layani. Saya sekarang ini sementara membaca sebuah buku yang sangat menarik sekali. Buku itu berjudul Generasi Penuh Hasrat. Jadi artinya yang menjadi perhatian dari buku itu adalah beri ruang kepada remaja, beri ruang kepada generasi muda. Karena rupanya dari hasil penelitian di buku itu mengatakan bahwa kenapa gereja tidak memberikan sebuah kesempatan yang besar bagi generasi muda, bagi remaja misalnya. Dan itu merupakan sebuah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh gereja. Kalau tidak menampung aspirasi mereka, melibatkan di dalam komunitas bergereja, atau paling tidaklah mereka dilibatkan dalam hal-hal pengaturan seperti ini gitu. Karena ini kan adalah dunia mereka gitu ya. Jadi saya kira itu Kak sangat penting untuk mereka dilibatkan. Dan kita sebagai seorang pembina atau komunitas yang lebih senior atau pimpinan gereja, saya kira kita tidak boleh untuk anti kritik seperti itu. Ya, kita harus betul-betul
dinamis untuk membangun sebuah gereja yang bertumbuh gitu. Berarti memang Kak, dalam gereja kita juga ini menjadi salah satu masukan atau pengingat juga ya kepada kakak-kakak pembina remaja untuk bisa memasukkan adik-adik remaja atau teman-teman remaja dalam pelayanan ya Kak. Dalam hal ini mungkin tidak hanya dalam memimpin ibadah, bukan hanya menjadi singers, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele kayak mengatur kabel, agar remaja juga bisa merasa terpakai begitu. Betul, ya Kak. Kak. Dan tidak boleh anti kritik juga ya Kak. Betul. Oke, nah Kak, berbicara mengenai keteladanan dan kompetensi pelayanan remaja Gemim, berarti kita juga berbicara mengenai kualifikasi apa sih yang memang benar-benar diperlukan oleh remaja Gemim yang ada. Dalam hal ini kan tadi Kak Iris sudah jawab dari sisi spiritualitasnya, apa yang memang harus diperlukan oleh pembina remaja Gemim. Namun kita sebagai warga gereja Gemim, kita juga hidup dalam tanda kutip diatur juga oleh tata remaja Gemim dan tata gereja, oleh tata gereja yang kita tahu bersama itu telah mengalami adendum di tahun lalu, di tahun 2021. Nah, apakah Kak ada perubahan yang memang benar-benar signifikan atau adakah perubahan yang berdampak pada pelayanan remaja Gemim dalam tata gereja tahun 2021 kemarin Kak? Saya melihat perubahan tata gereja ini di bagian-bagian tertentu ini sudah mengakomodasi perkembangan yang ada gitu ya, sebagai gereja yang modern. Tetapi di satu sisi ada bagian-bagian tertentu, terutama di dalam hal menata layani apa istilahnya ya, BIPRA, dalam hal ini remaja, pemuda, Bapak Ibu, ada sesuatu yang saya kira itu membuat peran kita sebagai remaja atau pembina remaja ini sedikit tereduksi begitu ya. Contohnya begini, kan tata gereja yang baru kita sekarang ini tidak mengakomodir lagi terkait dengan ex officio BIPRA gitu. Ex officio itu adalah sebenarnya merupakan sebuah peran strategis yang harus dilaksanakan oleh komisi remaja di setiap aras. Tetapi ini tidak lagi menjadi bagian dari komisi BIPRA di jemaat sampai di tingkat sinode. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat strategis karena peran justru dari komisi remaja itu di tingkat jemaat maupun di tingkat sinode akan sangat terlihat pada masuknya ex officio di dalam tata gereja kita. Lalu yang kedua yang saya lihat adalah terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nah, ini justru mengurangi kualitas dan kapasitas kita gitu. Nah, kalau yang periode-periode sebelumnya itu diatur bahwa pelatihan-pelatihan itu merupakan prasyarat utama gitu ya, prasyarat utama. Sekarang menjadi prasyarat, tetapi ini bisa kemudian nanti setelah terpilih bisa ikut gitu ya. Tapi periode yang lalu itu atau tata gereja yang lalu itu harus clear dulu gitu bahwa dia mengikuti pelatihan, baru setelah itu dia bisa dipilih sebagai ketua komisi remaja dan seterusnya. Jadi ini saya kira adalah bentuk-bentuk dari bagaimana mereduksi peran generasi muda, terutama kalau kita bicara sekarang ini adalah remaja gitu ya, peran komisi remaja dan pembina. Tapi bagaimanapun kita sebagai sebuah gereja, maka tentunya kita harus mengikuti keputusan ini sebagai sebuah gereja yang dewasa gitu. Saya kira begitu Kak. Oke, dan Kak ketika berbicara mengenai ex officio, nah mungkin ada teman-teman remaja yang tahun lalu ini lihat-lihat nih kata-kata ex officio, namun tidak benar-benar tahu ex officio ini maksudnya apa sih Kak? Mungkin Kak bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Ya. Yang dimaksud dengan ex officio ini adalah ini terkait dengan kedudukan BIPRA gitu ya, kedudukan BIPRA di setiap aras. Jadi maksudnya begini, di BPMJ itu kan ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, ex officio yang dimaksud di sini adalah itu otomatis itu ketua-ketua BIPRA di jemaat itu, di wilayah maupun sinode itu otomatis
masuk sebagai anggota badan pekerja, Oh, baik jemaat, iya, iya, wilayah iya. maupun sinode. Tetapi sekarang untuk identitas itu lagi tidak ada lagi gitu. Oh, iya. Padahal itu menjadi tempat yang sangat strategis untuk apa? Bagaimana menggolkan program-program BIPRA itu di aras jemaat maupun sampai di tingkat sinode. Tapi peran itu tidak ada lagi. Namun saat ini kita telah berjalan dengan peraturan yang telah ada ya Yang Kak. Nah ketika kita juga sekarang sudah berbicara mengenai keteladanan pelayan Tuhan, kompetensi pelayan Tuhan dan khususnya pembina remaja, tanpa kita sadari kita juga ternyata Kak sekarang sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta demokrasi pemilihan Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim ya Kak. Nah itu dari menurut Kak Yeri sendiri yang pernah menjadi bagian dari KPRS Gemim, bagaimana sih Kak rasanya menjadi KPRS Gemim di periode lalu? Iya, bagi saya menjadi bagian dari Komisi Remaja Sinode Gemim ini adalah sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan yang harus ditunjukkan dengan sebuah bukti nyata gitu ya. Sebab menjadi komisi remaja di tingkat sinode, tanggung jawabnya, wewenangnya, membayar harganya itu begitu besar gitu ya, begitu besar gitu. Sehingga kalau kita hanya sekedar di komisi remaja sinode Gemim kita mencari status gitu ya, mencari popularitas, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa gitu ya. Jadi bagi saya bahwa kalau ini adalah sebuah kehormatan dan ini adalah tempat yang sangat strategis gitu ya, kita menuangkan ide-ide pemikiran kita, maka lakukanlah itu gitu. Supaya apa? Kita bisa memberikan kontribusi besar, kontribusi banyak ya di dalam kita memenangkan remaja bagi Kristus. Sebab kalau kita hanya ada di aras jemaat, di wilayah, maka wewenang kita dan kekuasaan kita untuk melakukan pelayanan itu hanya di komunitas itu gitu. Tapi ini sinode. Berarti kita harus punya pemikiran-pemikiran yang strategis, tetapi juga taktis. Untuk apa? Menuangkan berbagai ide-ide kita untuk tujuannya adalah apa? Memenangkan remaja dan memenangkan pembina remaja. Dan ini sudah di skala yang lebih besar ya Karena Kak? sudah skala yang lebih besar. Sudah bukan di jemaat lagi tapi betul. Bahkan sudah di sinode. Iya. Sekarang ini kan jumlah jemaat yang ada di Gemim kalau tidak salah sudah 1000-an ya Kak? 1400-an. 1400-an. 1040-an gitu. Oh 1040-an. Iya. Ya misalnya kita patok saja 1000 jemaat. Iya. Terus misalnya di jemaat ini satu jemaat memiliki kurang lebih 20 remaja dan tidak mungkin dong cuma 20 remaja di satu jemaat. Ada yang satu jemaat remajanya ada sudah berapa ratus mungkin karena ada berapa kolom kan, mungkin sudah sampai 100-an. Nah kalau misalnya kita hitung 1000 kali 20 anak misalnya berarti jumlah remaja Gemim saat ini ada sekitar 20 ribuan ya Kak. Dan itu jauh lebih banyak dari itu. Jadi memang dibutuhkan sosok-sosok yang memiliki pemikiran dan mempunyai dan ingin berkontribusi secara nyata juga bagi remaja Gemim ya Kak. Senang sekali kita bisa berbincang dengan Kak Yeri di malam hari ini. Dan oh iya Kak, jangan sampai saya lupa. Satu pertanyaan terakhir mengenai Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim yang pernah menjadi bagian kehidupannya Kak Yeri, yang pernah menggoreskan sedikit dari sejarah kehidupan Kak Yeri. Apakah itu sepadan Kak? Apakah sepadan gelar Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim dengan waktu tidurnya Kak Yeri, dengan waktu bersama keluarganya Kak Yeri? Bagaimana kesah Yeri selama jadi Komisi Pelayanan Remaja? Dan jika diberikan kesempatan, ya mungkin periode ini kan Kak Yeri enggak penatua ya, dan nanti Tuhan memberi, apakah Kak Yeri mau mengulang tugas tersebut? Iya, memang barangkali kakak-kakak dan adik-adik remaja yang terlihat di dalam aktivitas-aktivitas Komisi Remaja Sinode Gemim, rasa-rasanya adalah kelihatannya enak gitu ya. Dipandang kakak-kakak punya apa? Ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya bisa foto bareng dengan adik-adik
kakak pembina, di mana-mana disambut gitu ya, bahwa ini kakak-kakak KPRS ini begitu luar biasa gitu. Itu yang nampak gitu ya. Tapi Kak Velo justru memang ada banyak hal yang kita harus korbankan gitu ya. Yang kita korbankan dalam artian adalah hal-hal yang misalnya bersama-sama dengan keluarga gitu. Sebab kalau kita mau pikir-pikir, Kak, di remaja saja, kalau komisi remaja dia butuh 3 sampai 4 aktivitas kegiatan yang dia harus siapkan buat komunitasnya. Kalau di wilayah belum lagi, sekitar mungkin 10, apalagi sinode. Dia mesti rapat di sini, mesti kunjungan di sini dan sebagainya. Sehingga apa? Waktu bersama dengan keluarga. Termasuk juga barangkali waktu untuk misalnya menunaikan hobi-hobi yang selama ini kita biasa lakukan gitu. Waktu tidur kita gitu. Memang itu yang tidak nampak gitu ya, yang tidak nampak di remaja maupun pembina remaja. Tetapi kalau misalnya ingin tadi bisa kembali begitu ya, bagi saya bahwa komitmen dan panggilan itu tidak dibatasi dengan periodisasi gitu ya. Kalau bagi saya barangkali saya ingin memberikan kontribusi bukan lagi di KPRS dalam artian sebagai pengurus gitu, sebagai komisi, tetapi barangkali waktu yang saya pernah dapatkan di KPRS dan bagaimana komitmen dan panggilan itu, barangkali itu yang saya akan tularkan kepada generasi-generasi supaya panggilan itu begitu penting dan panggilan itu tidak dibatasi dengan periodisasi. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang begitu penting karena kalau kita menganggap bahwa jabatan periode itu adalah sesuatu yang lebih penting untuk kita bisa menjadi top populer, saya kira kita kecil kita mendapatkan di situ. Tetapi ketika kita merasa bahwa ini adalah bagian tanggung jawab yang Tuhan beri di Komisi Remaja Sinode Gemim, maka tanggung jawab besar itu harus kita berbuat sesuatu. Dimaksimalkan. Jadi artinya bagi saya sepadan Kak. Sepadan dan saya kira bahwa apa yang kita kerjakan di Komisi Remaja dan kakak-kakak, Kak Mika dan teman-teman, Kak Indal dan teman-teman di Komisi Remaja Sinode Gemim adalah sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan. Ada banyak hal yang dikorbankan tetapi saya kira Tuhan menilai semuanya itu. Memberikan dampak nilai kekalan bagi setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Jadi saya salut kepada teman-teman, Kak Mika, Kak Inal dan semua KPRS yang dengan setia terus mengerjakan pelayanan sampai di periode ini ya. Nanti bulan Maret ya Kak Inal ini berakhir gitu ya. Tapi mereka luar biasa finishing well-nya. Gitu. Ya dan memang menurut saya pribadi Kak, menjadi sosok komisi pelayanan remaja Sinode Gemim, entah itu menjadi ketua atau menjadi sekretaris ataupun menjadi anggota, itu merupakan tanggung jawab yang harus bisa dibagi dengan baik. Karena dan harus juga disupport dengan kakak-kakak pembina atau komisi pelayan di jemaat dan di wilayah dengan baik. Karena kalau misalnya kakak KPRS mempunyai kesibukan di arah sinode, tentu saja harus ada orang yang backup di wilayah dan di jemaat. Betul. Jadi memang yang patut diapresiasi bukan hanya pribadi KPRS-nya, tetapi keluarga KPRS-nya yang support full, tetapi juga kakak-kakak komisi di wilayah, kakak-kakak komisi di jemaat. Betul Kak. Nah, secara khusus mungkin saya atas nama Remaja Gemim harus berterima kasih kepada kakak-kakak komisi pelayan remaja jemaat Kalvari Pineleng yang telah support full pelayanannya Kak Enal selama jadi KPRS. Karena kita bisa melihat buah-buahnya ya, apalagi hasil pelayan dari bidangnya Kak Enal. Dan demikianlah secara umum dan secara khusus telah kita kupas bagaimana keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan, terutama di wilayah di ruang lingkup pelayanan remaja Gemim, bersama dengan Kak Yeri Makarawung selaku narasumber kita di malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah setia menonton video ini hingga akhir, dan semoga Tuhan Yesus memberkati pelayan kita, memberkati harapan kita ke depan. Dan untuk Komisi Pelayan Remaja Sinode Gemim yang sedang mempersiapkan pesta demokrasi untuk pemilihan KPRS, semoga Tuhan akan memampukan semua orang yang berkerinduan untuk mengambil bagian di dalamnya dan dimampukan Tuhan untuk menjalankannya. Sampai berjumpa di podcast Remaja Kalvari Pineleng yang berikutnya. Tuhan memberkati, Shalom.